Selamat pagi Bu Kristi dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 dengan teori belajar Denis dan beranggota kelompok yang pertama Filipa Dian Wayuningsih dengan NIM 2011-34023. Yang kedua Franciscus Saverius Wisnu Boyaji dengan NIM 2011-34156. Yang ketiga Theokaris Gulo dengan NIM 2011-34111. Dan yang terakhir, Vincentia Angelina Eta Keban dengan NIM 2011-34127. Konsep dasar teori belajar DNS. Dikembangkan oleh Zoltan P. Dienes karena beliau merupakan seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dienes juga dianggap sebagai salah satu tokoh konstruktivisme dan teori belajar yang diajukannya dimasukkan ke dalam rumpun teori belajar Dienes. Kemudian, teori belajar Dienes menekankan pada tahapan permainan yang berarti pembelajaran diarahkan pada proses melibatkan anak didik dalam belajar. Sehingga dalam hal ini, proses pembelajaran dapat membangkitkan dan membuat anak senang dalam belajar. Kemudian, teori belajar Dienes sangat berkaitan dengan konsep pembelajaran dengan pendekatan pakem, atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif diartikan peserta didik maupun berinteraksi untuk menunjang pembelajaran. Guru harus bisa menciptakan suasana sehingga peserta didik aktif bertanya, memberikan tanggapan, mengungkapkan ide, dan mendemonstrasikan gagasan atau idenya. Dengan memberikan kesempatan peserta didik aktif, akan mendorong kreativitas peserta didik dalam belajar maupun menciptakan masalah, maupun memecahkan masalah. Kemudian, kreatif. Diartikan, guru memberikan variasi dalam kegiatan belajar mengajar dan membuat alat bantu belajar, bahkan menciptakan teknik-teknik mengajar tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan tujuan belajarnya. Apabila suasana belajar yang aktif dan kreatif terjadi, maka akan mendorong peserta didik untuk menyenangi dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Kemudian, efektif yang diartikan sebagai ketercapaian suatu tujuan atau kompetensi merupakan pijakan utama suatu rancangan pembelajaran. Yang terakhir, menyenangkan diartikan sebagai suasana belajar mengajar yang hidup, semarak, terkondisi untuk terus berlanjut, ekspresif, dan mendorong pemusatan perhatian peserta didik terhadap belajar. Kemudian, menurut Dienes, belajar matematika itu melibatkan suatu struktur hierarki dari konsep-konsep tingkat yang lebih tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi, bila suatu materi yang menjadi prasyarat dari materi yang lebih lanjut belum dipelajari ataupun belum dipahami dengan baik, maka tidak mungkin dapat dipahami dengan baik, atau dengan kata lain, materi prasyarat harus diajarkan mendahului materi yang lebih tinggi. Next. Kemudian ada konsep matematika menurut Dienes. Yang pertama, konsep matematis murni berhubungan dengan klasifikasi bilangan-bilangan dan hubungan-hubungan antar bilangan dan sepenuhnya bebas dari cara bagaimana bilangan-bilangan itu disajikan. Sebagai contoh, huruf 6, angka 6, angka Romawi 12, dan ada gambar 4 berbentuk segitiga. Semuanya merupakan contoh konsep bilangan genap, walaupun masing-masing menunjukkan cara yang berbeda dalam menyajikan suatu bilangan genap. Yang kedua, ada konsep notasi. Adalah sifat-sifat bilangan yang merupakan akibat langsung dari cara penyajian bilangan. Fakta bahwa dalam basis 10, 275 berarti 200-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan. Merupakan akibat dari notasi nilai tempat dalam menyajikannya bilangan-bilangan yang didasarkan pada sistem pangkat dari 10. Pemilihan sistem notasi yang sesuai untuk berbagai cabang matematika adalah faktor penting dalam pengembangan dan perluasan matematika selanjutnya.
Kemudian yang ketiga ada konsep terapan. Adalah penerapan dari konsep matematika murni dan notasi untuk penyelesaian masalah dalam matematika dan dalam bidang-bidang berhubungan. Contohnya ada panjang, luas, dan volume. Adalah merupakan konsep matematika terapan. Konsep-konsep terapan hendaknya diberikan kepada siswa setelah mereka mempelajari konsep matematika murni dan notasi sebagai prasyarat. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahapan-tahapan belajar DNS. Yang pertama, permainan bebas atau fair play. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Maksudnya adalah permainan bebas adalah tahapan belajar konsep yang terdiri dari aktivitas belajar yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Tahapan ini merupakan tahapan belajar konsep setelah di dalam periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahapan ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep atau peristiwa itu, peserta didik itu siap untuk memainkan permainan itu. Dengan bermain, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika, misalnya seperti dengan menggunakan balok-balok logika untuk dua variabel yang berbeda. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for common traits. Maksudnya ialah tahapan ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai dengan aturan yang tadi. Dalam melaksanakan permainan tahapan kedua tersebut atau permainan yang menggunakan aturan, mungkin peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan itu. Dalam hal demikian, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan menetralisasikan dari satu permainan ke bentuk permainan lain. Sedangkan sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan itu tetap tidak berubah dengan transisi tersebut. Yang keempat, permainan representasi atau representation. Dalam tahapan ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Tentu saja gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur matematika yang abstrak yang terdapat di dalam konsep tersebut. Yang kelima, permainan simbolis. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahapan belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Yang keenam, permainan dengan formalisasi. Permainan ini merupakan tahapan belajar konsep terakhir. Setelah peserta didik mempelajari suatu konsep struktur matematika yang saling berhubungan, peserta didik harus mengurutkan sifat-sifat itu dengan dapat merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya seperti sifat-sifat dasar di dalam struktur matematika ialah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teori data dalil. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar matematika menurut Denis. Yang pertama, prinsip dinamika. Prinsip dinamika, proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi, anak mempelajari suatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menentukan suatu konsep matematika. Yang kedua, prinsip konstruksi harus mengambil bagian sebelum analisis dapat berfungsi secara efektif. Mengonstruksi setiap ide matematika atas konsep yang menghendaki sifat-sifat tertentu adalah konstruktif. Proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui jumlah kegiatan yang menurut kemudian disusun atau menghubungkan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Atau dengan kata lain, seorang haruslah memahami konsep sebelum memahami dengan analisis yang logis. Yang ketiga, variabilitas matematik. Setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel esensial yang perlu dibuat bermacam-macam. Bila generalisasi dari konsep matematika itu telah tercapai, jadi suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep harus memperhatikan variabel-variabel tersebut. Hal ini akan jelas terlihat apabila suatu konsep matematika yang diajarkan telah tercapai tahap generalisasi. Yang keempat, prinsip variabilitas perseptual, bahwa untuk mencapai suatu abstraksi yang efektif dari struktur matematika, haruslah diakomodasikan sebanyak mungkin situasi-situasi yang berbeda untuk struktur atau konsep yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa apabila dalam pelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan berbagai contoh atau perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Dari berbagai perspektif tersebut, maka seorang akan dapat mengambil suatu inti dirinya yang merupakan konsep matematika yang diajarkan. Selanjutnya akan penerapan teori Denis dalam pembelajaran. Permainan yang menggunakan aturan atau game. Contohnya, permainan operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan ini terdapat dua teknik penjumlahan. Yang pertama, jika hasil penjumlahan kurang atau sama dengan 10, maka penjumlahan dapat dilakukan secara langsung dengan cara menjumlahkan suku-sukunya. Yang kedua, jika hasil penjumlahan lebih dari 10, maka penjumlahan suku-sukunya dilakukan dengan teknik menyimpan. Permainan menyimpan dan menjumlahkan ini dapat memberikan kemudahan mengajarkan operasi penjumlahan. Tujuan dari permainan operasi penjumlahan yaitu adalah untuk memperlihatkan bentuk nyata penjumlahan dengan teknik menyimpan, sekaligus menjelaskan langkah-langkah sistematis penyelesaian kalimat penjumlahan. Langkah-langkah permainannya, yang pertama, sediakan kantong plastik, kantong dari karton. Yang kedua, sediakan kartu kecil merah untuk puluhan dan
kartu kecil putih untuk satuan. Yang ketiga, mintalah anak untuk mengerjakan 18 ditambah 27. Yang keempat, mintalah anak menyatukan 9 dan 7 buah kartu putih dan mintalah anak untuk menghitung jumlahnya. Jawaban adalah 16. Yang kelima, mintalah anak untuk menggantikan kartu putih dari 16 kartu putih dengan kartu merah. Yang keenam, mintalah anak untuk memasukkan kartu merah tersebut ke kantong puluhan dan mintalah anak untuk memasukkan 6 sisa kartu putih ke kantong satuan. Yang ketujuh, mintalah anak untuk menghitung total kartu merah yaitu 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Terangkanlah bahwa 4 kartu merah tersebut adalah 40. Yang kedelapan atau yang terakhir, mintalah anak untuk menjumlahkan hasilnya yaitu 40 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 46. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.